Dakwah adalah tugas mulia yang diwariskan sejak masa Rasulullah SAW. Sebuah perjalanan yang bukan hanya membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia, tetapi juga menyentuh hati manusia hingga ke tempat-tempat yang paling terpencil. Di tengah hutan tropis yang lebat di tanah Sumatera yang luas, sebuah kisah dimulai. Di desa yang sunyi, jauh dari keramaian kota, perjuangan untuk menanamkan nilai-nilai agama pun bermula. Bukan hanya sebuah perjalanan fisik, tetapi perjalanan keimanan, tekad, dan pengorbanan. Disinilah Pondok Pesantren Sultan Fatah berdiri. Sebuah tempat yang lahir dari doa, keringat, dan air mata. Tempat yang menjadi simbol dakwah yang tak pernah padam, meski dihadapkan pada segala rintangan. Beliau adalah Kiai Mukhlasin, seorang ulama yang memulai perjalanan panjang dari kota Demak menuju desa terpencil di Jambi demi menyebarkan syiar Islam. Saya dilahirkan di kota Demak tanggal 17 Januari 1966. Pasangan ayah dan ibu saya, ayah yang bernama Yai Ahmad Royan dan ibu saya yang bernama Musia. Dan masa kecil saya hidup di bawah asuhan kedua orang tua sampai umur 5 tahun. Ayah saya meninggal dunia. Lanjutnya saya diasuh oleh ibu saya sampai sekitar tahun 2015 ibu saya meninggal dunia. Masa kecil yang sederhana, namun penuh nilai perjuangan menjadi awal dari perjalanan hidupnya. Sejak muda, ia ditempa di pesantren, belajar ilmu agama, dan menanamkan cinta pada dakwah. Inilah awal terbentuknya seorang pendakwah sejati. Dan saya selama kecil menimba ilmu di Pondok Pesantren Sultan Fatah yang dekat dengan desa saya, kurang lebihnya 1 kilo. Mulai dari TK, MI, MTS, juga di madrasah mulai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Selesai kemudian oleh Kiai Hadratus Syekh Romai Maksum Mahfudi. Setiap santri yang selesai menimba ilmu di pondok pesantren diharuskan dan diwajibkan berkhidmah kepada pondok pesantren minimalnya 1 tahun. Alhamdulillah, setelah selesai menimba ilmu sampai tingkat aliyah di pondok pesantren Fathul Huda, kemudian saya setelah menimba ilmu selesai, kemudian saya berkhidmah kepada pondok pesantren selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, saya mengikuti perjalanan kakak saya di Palembang tahun 1985. Saya ikut membantu kakak saya almarhum Kang Mahfud di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah di Palembang, kurang lebihnya 2 tahun. Setelah itu saya kembali ke Pulau Jawa untuk meneruskan pendidikan di pondok pesantren. Setelah dari Palembang itu, saya menimba ilmu di berbagai pondok pesantren. Di antaranya, saya ikut pendidikan di pondok pesantren di Al-Fadlu Kaliwungu, asuhan Kiai Haji Dimyati Rois. Kemudian setelah dari Kaliwungu, saya menimba ilmu lagi di pondok pesantren Mambaul Ulum di Pakis, Tayu, Pati, Jawa Tengah, di bawah asuhan Yaji Anik Muhammadun.
Kemudian saya mengikuti program-program kilatan bulanan di berbagai pondok pesantren. Di antaranya adalah di pondok pesantrennya Ki Ahmad Sulhan, Ki Abdul Jalal, Gus Khairon, dan juga Ki Haji Nasiruddin Tuban. Dan terakhir kalinya saya ikut Ijazatul Kubro, 12 kitab yang isinya adalah semuanya adalah ilmu hikmah, yaitu di bawah asuhan Haji Syekhina Ahmadi. Setelah bertahun-tahun mengabdikan diri di berbagai pesantren, beliau memutuskan untuk berhijrah ke Jambi. Dengan restu dan doa dari gurunya, beliau memulai perjalanan baru, tanah Jambi, tepatnya di Desa Tambang Emas, Merangin, yang saat itu membutuhkan cahaya dakwah, menjadi tempat baru untuk menyemai ilmu dan iman. Pada tahun 1999, saya diminta oleh murid kakak saya pada waktu itu yang ada di Palembang, yang pindah ke Jambi ini. Saya diminta untuk ikut ke Jambi. Pada waktu itu saya masih bersama kakak saya di Palembang, almarhum Kang Mahfud. Saya tempo tidak bisa langsung mengikuti ke Jambi, saya tempo beberapa tahun. Kemudian setelah selesai menimba ilmu dari berbagai macam pesantren itu, tepat pada tahun 1909, saya minta izin kepada Hadratus Syekh Roma Yai Ma'sum Mahfudi bahwa saya akan meninggalkan kota Demak dan menuju ke Provinsi Jambi. Tanggapan Syekhina Ma'sum Mahfudi ketika saya matur mau meninggalkan kota Demak dan ke Jambi, tanggapan beliau, santri harus kayak gitu. Jangan kumpul dengan kiai terus. Kalau ingin mekar, ingin jadi besar, harus pisah. Beliau memberikan gambaran, harus pisah dari pohon yang besar. Kalau santri itu masih terus di bawah pohon yang besar, artinya di bawah naungan kiai terus, maka santri itu tidak akan bisa mekar ilmunya, tidak akan bisa berkembang ilmunya. Ini yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Muhammad Haji Ma'sum Mahfudi kepada saya ketika saya mohon izin untuk meninggalkan Demak dan mau mengembangkan ilmu di luar Pulau Jawa. Alhamdulillah, dengan diikuti doa dan restu dari kiai, perjalanan saya meninggalkan kota Demak menuju ke Jambi ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, aman, tanpa ada gangguan dan halangan. Tepat pada tanggal 26 Rajab pada waktu itu, saya sampai ke daerah sini di kota Jambi ini jam 10 malam pada waktu itu. Sampai di sini jam 10 malam. Keadaan yang ada sini masih belum stabil seperti sekarang ini. Dan saya setelah berada di tambang emas ini, kemudian setelah istirahat beberapa saat, kemudian saya mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan
yang ada di Desa Tambang Mas ini, dan sampai pada akhirnya saya diminta untuk memberikan nasihat kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat mempercayai saya dan menerima saya di Desa Tambang Mas ini, dan kemudian masyarakat punya inisiatif untuk membikinkan satu lembaga pendidikan. Karena notabene saya dari latar belakang pondok pesantren, maka masyarakat ingin membuatkan pondok pesantren. Nah, ketika itu setelah ada rencana dari masyarakat untuk membikinkan pondok pesantren itu, dari mulai saya masuk bulan Rajab, kemudian setelah Hari Raya Idul Fitri saya pulang ke Jawa lagi untuk mohon doa restu kepada keluarga-keluarga yang di Jawa. Kurang lebihnya saya meninggalkan sini dan ke Jawa lagi itu kurang lebihnya adalah 5 bulan. Setelah 5 bulan itu saya kembali ke sini, dan pada saat itu kita masih sendirian. Ke sini lagi tahun 2000. Untuk masuk lagi tahun 2000. Beberapa saat kemudian masyarakat memohon kepada pemerintah desa agar supaya diberi fasilitas untuk pembangunan pondok pesantren. Dan alhamdulillah apa yang diminta masyarakat atas pemerintah desa itu dikabulkan dan dikasih tempat untuk bikin pondok pesantren, ya di tempat yang sekarang kita tempati ini. Dengan kurang lebihnya luas tanah yang dihibahkan oleh pondok pesantren ini sampai hari ini adalah 1,5 hektar. Sampai hari ini alhamdulillah kita bisa menempati fasilitas ini, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah berdiri berbagai lembaga pendidikan yang ada di pondok pesantren kita ini. Alhamdulillah pondok pesantren sudah terbangun pada tahun 2000 itu. Saya punya pemikiran bahwa agar supaya ikatan Sultan Fatah ini dengan Demak itu tidak akan pernah terputus dan terlepas, maka pondok pesantren Sultan Fatah ini saya kasih nama Sultan Fatah, untuk mengenang sejarah berdirinya kerajaan Islam pertama di Demak, yang nama rajanya adalah Sultan Fatah. Karena itu agar supaya ikatan Sultan Fatah yang ada di Tambang Mas, Pamenang Selatan, Merangin ini tidak terputus dengan Sultan Fatah yang ada di Demak. Mudah-mudahan selalu terjalin ikatan hubungan. Di tengah perjalanannya, takdir mempertemukannya dengan seorang wanita yang kelak menjadi pendamping hidup dan dakwahnya. Kisah cinta yang sederhana tetapi penuh makna. Bersama, mereka memulai hidup baru di tanah Sumatera, meninggalkan kenyamanan demi perjuangan besar. Iya, nama Kholiso. Terus lahir di Desa Lengkong, Sayung, Demak. Perjalanan bisa kenalnya dengan Abah itu dari sesuatu acara mau dinikahkan, tapi belum cocok dengan yang mau dinikahkan, akhirnya ditemukan dengan Abah.
pas pada tahun itu saya diinformasikan bahwa ada perempuan yang mau diajak ke Sumatera. Alhamdulillah pada waktu itu saya pulang ke Jawa, bahasa pesantrennya adalah khidmah atau melihat perempuan yang akan menjadi calon pendamping hidup saya di Yayasan Pondok Pesantren Sultan Fatah ini. Alhamdulillah Allah mengijabah, Allah mentakdirkan bahwa perempuan itu adalah memang menjadi jodoh saya, yaitu Umi Khalisah. Itu yang pertama kali saya berkhidmah kepadanya itu dengan waktu yang sangat singkat. Kurang lebihnya hanya waktu 10 menit. Saya lihat ibunya itu, kemudian saya tanya, maukah nikah dengan saya? Kalau mau nanti kita bawa ke Sumatera. Ibu pikir-pikir dulu, maka karena belum ada jawaban yang jelas, karena saya harus pulang ke Sumatera lagi, maka saya pasrah kepada keluarga yang ada di Jawa. Jadi dan tidaknya itu nanti mohon supaya saya dikasih kabar, dikasih tahu. Kalau jadi ya kasih tahu, kalau enggak ya dikasih tahu. Alhamdulillah ketika bulan Ramadan tiba, itu ada kabar dari Jawa bahwa itu sudah mau untuk diajak pergi ke Sumatera. Alhamdulillah ketika bulan Syawal habis hari raya, kemudian saya ke Jawa untuk proses pelaksanaan akad nikah. Dari mulai saya melamar, terus menentukan waktu pernikahan, maka ketika bulan Dzulhijjah terjadilah prosesi akad nikah atau pernikahan antara saya dan ibu, terjadi di bulan Dzulhijjah atau bulan besar. Habis ijazah, setelah dikembalikan cincinnya, terus kita siap-siap untuk acara untuk Abah, karena Syawal itu pihaknya Abah langsung ngasih lamaran sok-sokan istilah Jawa, terus acara untuk akad nikah di akhir Syawal. Di akhir Syawal sudah nikah, sudah selang 5 hari kita ketemu ke mertua. Setelah di mertua itu ada 5 hari, terus ke rumah Lengkong Sayung itu 2 hari. Setelah 2 hari masuk ke Sumatera. Perjuangan di tanah Sumatera tidaklah mudah. Ancaman penculikan, teror pembunuhan, hingga sidang penuh tekanan menjadi bagian dari rintangan yang harus mereka hadapi. Namun, dengan keimanan yang kokoh, mereka terus melangkah. Duka yang paling saya rasakan itu adalah suatu saat saya dipanggil ke salah satu rumah tokoh agama yang disepuhkan di sini. Pada malam itu saya dipanggil dan di situ sudah banyak kumpul orang yang pada waktu itu orang yang kumpul itu semua adalah orang yang kontra dengan saya, orang-orang yang tidak menerima kehadiran saya. Pada waktu itu saya tanya macam-macam, berbagai macam pertanyaan, dan juga ditakuti dengan berbagai macam cara menakuti saya. Sampai berjalan diskusi malam itu sampai jam 12 malam lebih. Kemudian pada akhirnya saya putuskan kepada semua yang hadir, kalau memang Allah mentakdirkan kepada saya untuk hidup di tambang emas ini,
dan Allah mentakdirkan saya bisa memperjuangkan agama Allah lewat pondok pesantren, pasti saya akan tetap di sini. Kalau Allah tidak mentakdirkan kepada saya hidup di sini, pasti saya akan meninggalkan desa ini, walaupun tanpa ditakut-takuti segala macam. Ini terjadi beberapa saat, itu belum berhenti. Orang itu sering menteror saya, yang mau diculik, yang mau dibunuh. Itu setiap saat itu ada kata-kata yang keluar dari mulut orang-orang yang tidak senang kepada saya. Pada waktu itu sudah berkata di mana-mana, berbicara di mana-mana, bahwa dia mengatakan kalau saya mau diculik lah, saya mau dibunuh. Saya punya etikat dan keyakinan semua itu terjadi kalau dihendaki oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi tabungan amal ibadah kita, karena surga itu lewatnya harus. Di tengah perjalanan, cobaan datang menghampiri. Sang istri kehilangan buah hati pertama mereka. Tetapi meski terluka, mereka tetap tegar dan terus melanjutkan perjuangan. Itu pas pertama kali hamil, ketika hamil 3 bulan itu keguguran, itu momen yang memang terasa kalau memang kita tidak punya family, tidak punya orang tua, punyanya cuma suami, ya nangis dengan suami, semuanya kalau kesal dengan suami. Itu baru terasa di situ. Setelah itu ya memang terus, oh ini adalah ujian dari Allah. Dari keguguran ini kita sanggupkah untuk meneruskan perjuangan itu di Sumatera. Kepercayaan masyarakat menjadi pondasi utama berdirinya Pondok Pesantren Sultan Fatah. Dengan dukungan masyarakat, rumah kecil berubah menjadi pusat pendidikan agama. Nama Sultan Fatah yang berarti pemimpin kemenangan dipilih sebagai simbol semangat perjuangan ini. Dan alhamdulillah, perjalanan demi perjalanan, dari mulai saya punya anak 1, masih menempat di satu kamar kemarin seperti yang kita lihat kemarin itu sampai punya anak 1, belum punya tempat yang layak dan memadai. Kemudian masyarakat melihat ketika terjadi hari raya Idul Fitri, itu banyak tamu yang datang dan tidak punya tempat untuk duduk. Akhirnya masyarakat punya inisiatif untuk membikinkan rumah saya. Pertama saya mohon tidak usah dibikinkan yang mewah-mewah, bikinkan rumah dengan yang sederhana, yang terbangun dari papan aja tidak apa-apa. Tapi pendapat masyarakat, kalau sekarang kita bikinkan dari papan, maka besok pun nanti yang akan membangun pun juga kami-kami lagi. Oleh karena itu masyarakat inisiatif, sekali kita bangun yang agak lumayan sekalian. Alhamdulillah akhirnya dibangunkan dengan wujud rumah yang kita tempati sekarang ini. Alhamdulillah sudah kita tempati sejak mulai tahun 2003. Sudah menempati rumah ini hampir sampai hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan aman, berjalan dengan tentram, tidak ada gangguan apa. Sampai hari ini alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa berjalan terus-menerus, tidak ada gangguan, tidak ada kendala, sampai kami-kami ini besok dipanggil menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pondok pesantren ini bisa diteruskan oleh anak cucu saya pada khususnya dan bisa dibantu oleh para alumni, para santri pada umumnya, sehingga betul-betul pondok pesantren ini bisa menjadi pesantren yang sesuai dengan harapan, pesantren yang maju di skala bidang ilmu, pesantren yang diminati oleh para wali santri, dan juga pesantren yang diminati dan disenangi oleh para calon-calon santri dan juga santri yang sudah menimba ilmu di pondok pesantren ini.
Dan mudah-mudahan kedepannya pesantren ini jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada yang sudah berjalan sampai hari ini. Keinginan ibu, harapan dan cita-citanya satu, anak-anak itu bisa terarah, terbimbing, satu bisa generasi-generasi ini bisa nantinya bisa memajukan satu desa kita, warga kita, pesantren kita, dan mudah-mudahan anak-anak ini bisa maju terus berkibar, yaitu paham dengan karakter seorang santri, yaitu bisa mulianya santri karena ada doa dari guru. Mudah-mudahan ini bisa terwujud, doa seluruh guru-guru, asatidz semuanya bisa tersalur ke hati sanubari anak-anak didik, anak-anak santri semuanya. Pondok Pesantren Sultan Fatah telah melalui banyak perjuangan hingga sampai pada titik saat ini. Beliau tak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, kepada masyarakat, santri, dan dermawan yang telah menjadi bagian dari cerita besar ini. Perjuangan ini bukan hanya miliknya, tetapi milik kita semua. Bagi para pendukung, para donatur, para relawan yang rela mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya, kami atas nama pribadi dan juga atas nama lembaga tidak bisa membalas dengan balasan yang serupa dan sepadan. Hanya dari kami pribadi dan juga seluruh pendukung yang ada di dalam ini hanya mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan tersebut, sehingga pondok pesantren bisa berkembang seperti ini. Tanpa bantuan para donatur, para orang-orang kaya, tidak akan mungkin saya dan keluarga besar pondok pesantren ini bisa membangun fasilitas pondok yang sebesar ini. Mudah-mudahan doa saya khususnya dan atas nama lembaga pada umumnya mengucapkan jazakumullah khairal jaza, jazaan katsira. Mudah-mudahan amal baik para bapak ibu sekalian, baik yang masih di dunia ini ataupun yang sudah menghadapi hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di alam kuburnya, mudah-mudahan alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukron kasiron semuanya, dengan seluruh orang-orang yang di sekitar ibu yang sudah perjalanan dari tahun 2002, 2003 sampai sekarang 2024 ini, semuanya bisa mengemban tugas masing-masing dan bisa sampai hari ini, detik ini, seluruh orang-orang yang betul-betul dengan ibu, dengan pesantren Sultan Fatah masih mau pikirannya, tenaganya masih mau mengemban tugasnya di sini. Ibu tidak ada ucapan yang ibu ucapkan. Mudah-mudahan amal ibadah yang sudah semuanya dari guru, dari semuanya anak-anak, dari pengurus, dari lembaga yang sudah bersama-sama bersatu, ini mudah-mudahan Allah ngasih imbalan yang sesuai dengan perjuangan kita semuanya, khusus dengan anak-anak santri dan seluruh wali santri dan seluruh alumni yang betul-betul masih detik ini masih bersama-sama mendukung, mendoakan, dan mudah-mudahan ini doa selalu dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
Di bawah naungan nama Sultan Fata, perjuangan ini akan terus hidup. Dakwah akan terus disebarkan, ilmu akan terus diajarkan, dan generasi baru akan dilahirkan. Inilah perjalanan dakwah di tanah Sumatera. Perjalanan ini adalah bukti bahwa dengan iman, tekad, dan kebersamaan, semua rintangan dapat dilalui. Pondok Pesantren Sultan Fata kini menjadi saksi hidup dari perjuangan yang tulus. Sebuah perjalanan yang akan terus menginspirasi generasi mendatang.